Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dan teman saya. Teman apa? Muhammad Rizky Kasim. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi Tugas Alpro. Oke, pertama-tama di kiri ada ada codingannya. Oke, sebelumnya saya sudah mengerannya, jadi langsung saja saya jelaskan. Oke, yang pertama-tama adalah selamat datang di aplikasi pendaftaran mahasiswa baru. Ada dua pilihan, yaitu satu menu admin dan dua menu mahasiswa. Oke, yang di enter adalah satu. Scroll ke bawah. Oke, di sini langsung memasukkan pilihan, yaitu nomor tiga, hapus data mahasiswa. Eh, eh, Keluarannya di sini data mahasiswa dengan nama tidak ditemukan. Sebenarnya itu Gegara belum dimasukkan data mahasiswanya. Oke, scroll ke bawah. Oke, di sini langsung satu tambah data mahasiswa. Oke. Agak ke bawah. Oke, masukkan jumlah mahasiswa 2. Masukkan nama Baim, masukkan jurusan IT, masukkan nilai 10. Masukkan nama lagi Zaki, masukkan jurusan IF, masukkan nilai 10. Dan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, scroll bawah lagi. Oke, langsung ke masukkan pilihan 10, yaitu tampilkan mahasiswa. Oke, lalu keluarnya berupa nama Baim, jurusan IT, nilai 10, nama Zaki, jurusan IF, nilai 10. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan codingan dari Golang. Hmm. Oke, di persenan Baim. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang codingan. Jadi di sini kita memilih ada dua. Jadi ada mahasiswa dan jurusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian mahasiswa. Pertama itu ada function untuk input mahasiswa, yang dimana parameternya ada data dan jumlah mahasiswa. Jadi itu di sini kita akan menginput mahasiswa agar dapat input mahasiswanya bisa terlihat di outputkan. Jadi itu pertama itu ada masukkan nama dengan eh, AI, data indeks I dengan struct nama, data indeks I dengan struct jurusan, dan data indeks I dengan struct nama. Nah, selanjutnya itu kita akan mengoutputkan nilai si input mahasiswa tersebut. Yaitu di mana kita melakukan perulangan seperti tadi, seperti ini. Dan kita akan mengeprint si data nama, jurusan, dan nilai. Selanjutnya itu ada search mahasiswa yang dimana kita menggunakan sequential search yang dimana itu kita mendeklarasikan variabel font atau ketemu. Dan itu eh, variabel ketemu itu kita diassign dengan false. Nah, terus kita membuatkan perulangan eh, untuk I kurang dari jumlah mahasiswa, maka kita akan mengecek pengkondisiannya. Jika data data indeks I nama itu sama dengan eh, nama mahasiswa, maka itu si font itu akan berisikan data mahasiswa. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai ketemu. Nah, terus di sini kita akan eh, mengulangi sehingga si data nama mahasiswa tersebut itu dicek ulang sampai ketemu. Maka kita akan return ketemu. Selanjutnya itu ada ubah data mahasiswa yang dimana eh, kita deklarasikan si variabel ketemu dengan tipe data mahasiswa diassign dengan dengan function search mahasiswa yang tadi saya jelaskan. Nah, terus kita melakukan perulangan. If ketemu struct nama sama dengan nama, kita akan mencari nama tersebut, nama, kita scan jurusan dan nilainya. Nah, itu kita akan mencari si data mahasiswa yang akan kita ubah si nilainya. Kalau misalkan tidak ketemu itu
else, maka dia kalau misalkan tidak ketemu dia akan else, data tidak ditemukan. Selanjutnya yang terakhir, hapus data mahasiswa. Pertama tuh kita assign variable index dengan nilai -1, maka kita melakukan perulangan, terus kita nge-scan si nama data indeks nama tersebut, kita lakukan perulangan. Jika si data nama itu sama dengan nama, itu dia akan si indeks akan nge-assign si indeks array tersebut. Kalau misalkan dia ketemu itu, maka dia akan berhenti, dia akan break. Nah, terus di sini kalau misalkan si data mahasiswa ditemukan, maka dia akan menghapus data. Jika jika indeks tidak sama dengan 1, maka kita lakukan perulangan while i sama dengan indeks terus kurang dari jumlah mahasiswa -1, maka dia akan data indeks i akan diisi dengan data indeks +1. Nah, maka ini di sini kita melakukan increment. Nah, terus kita print seperti ini. Nah, selanjutnya untuk jurusan itu akan dijelaskan oleh saudara Zaki. Oke, terima kasih Baim. Yang pertama adalah fung input jurusan. Fungsi input jurusan digunakan untuk mengambil input dari pengguna mengenai jumlah jurusan dan nama masing-masing jurusan. Kemudian menyimpannya dalam array daftar jurusan. Fungsi ini menggunakan pointer agar dapat memodifikasi nilai asli dari variabel yang dilewatkan, memungkinkan perubahan yang dibuat dalam fungsi untuk dipertahankan setelah fungsi selesai dieksekusi. Oke, selanjutnya adalah function print jurusan. Function print jurusan digunakan untuk mencetak daftar jurusan yang ada dalam array data ke konsol. Ini mencetak header jurusan kampus. Diikuti oleh nama setiap jurusan. Fungsi ini menggunakan pointer agar dapat membaca jumlah jurusan dan daftar jurusan yang ada pada variabel yang dilewatkan, memastikan data asli ditampilkan. Oke, selanjutnya adalah function search jurusan. Fungsi search jurusan menggunakan binary search untuk mencari jurusan tertentu dalam array daftar jurusan yang sudah diurutkan. Binary search adalah algoritma pencarian efisien dengan kompleksitas waktu yang berfungsi dengan membagi rentang pencarian menjadi dua bagian dan mengabaikan setengah dari elemen yang tidak relevan di setiap langkah. Oke, yang selanjutnya adalah function ubah jurusan. Function ubah jurusan digunakan untuk mengubah nama jurusan dalam array daftar jurusan. Fungsi ini mencari jurusan berdasarkan nama yang diberikan dan jika ditemukan meminta pengguna untuk memasukkan nama baru untuk jurusan tersebut. Jika jurusan tidak ditemukan, fungsi akan memberitahu pengguna bahwa data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya adalah fungsi hapus jurusan. Fungsi hapus jurusan digunakan untuk menghapus jurusan dari array daftar jurusan berdasarkan nama jika jurusan tidak ditemukan. Array akan digeser untuk menutupi elemen yang dihapus. Dan jumlah jurusan akan dikurangi jika jurusan tidak ditemukan. Fungsi akan memberitahu pengguna bahwa data tidak ditemukan. Oke. Dalam, uh, bentar ya, ke atas. Yang dalam function jurusan. Atas Oh lagi, ya, ya. Atas lagi, atas lagi. Atas lagi. Yang search jurusan, search jurusan. khusus jurusan. Ya. Ah, dalam function search jurusan, kami menggunakan binary search. Fungsi ini mencari jurusan dalam array data menggunakan binary search dengan rentang terendah hingga tertinggi. Oke, selanjutnya adalah dalam function search mahasiswa. Ah, ke bawah ini. Ya, eh, ya ke atas deh. Search mahasiswa. Search mahasiswa. Nah, oh, oh, oh. Oke, dalam function search mahasiswa, kami menggunakan insertion search. Fungsi ini mencari mahasiswa dalam array data berdasarkan nama menggunakan pencarian berurutan. Oke, oke. Eh,
Sudah sih, tidak ada lagi. Itu yang pentingnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.